sudah memiliki paham tidak takfiri, mau sholat bersama dengan kaum muslimin yang lain, seperti itu kan yang kalian ucapkan. Akan tetapi jika mantan sudah berparadigma baru, memiliki paham yang seperti itu, tapi malah kalian anggap kita sudah berbeda paham, terus kita sudah tidak jamaah lagi, terus kemudian kita sudah murtad, itu kan seperti itu kan ya lucu gitu loh. Yang benar itu gimana? Bahwa kalian bicara paradigma baru, tapi ketika kita sudah berparadigma baru, kalian malah bilang kita berbeda paham. Ini kan lucu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Para pemirsa, para subscriber, para kawan hijrah dimanapun kalian berada, semoga selalu dirahmati Allah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini saya mau bercerita tentang kemarin bahwa saya bertemu dengan kiai kelompok ya, bertemu dengan kiai kelompok, terus kemudian saya juga bertemu dengan wakil kiai kelompok juga. Kebetulan ya, dalam satu hari itu saya bertemu dengan kiai kelompok dan juga wakil kiai kelompok. Nah, yang ingin saya ceritakan, lucunya itu setiap saya ketemu itu mereka itu nggak pernah uluk salam itu, assalamualaikum gitu terlebih dahulu, itu nggak pernah. Bahkan ketika saya mau menyamperin ya, atau saya beruluk salam itu, saya mengucapkan salam ya, saya ucapkan assalamualaikum terlebih dahulu itu ya kayak setengah setengah respon dan setengah enggak, seperti ingin menjawab tapi gimana, nggak dijawab itu juga gimana, itu kan mereka juga bingung. Tapi ya tetap dijawab sih, sebenarnya dijawab, cuman kayak kurang ikhlas gitu loh. Dan ketika kita tidak aktif, itu mereka itu ya pasif saja gitu. Ini kan lucu ya, padahal kita itu dulu sering banget ya musyawarah, terus kemudian sering ketemu kemana-mana pun ya, sering bareng, ngaji bareng, terus kita juga deket lah intinya. Terus kemudian kok sekarang rasanya seperti itu. Bahkan saya juga kemarin itu juga ketemu juga sama pengurus daerah juga. Tapi ya itu, ketika saya disamperin gitu, itu ya juga mereka tuh nggak pernah mengucapkan salam itu ya, mendoakan kita nggak pernah. Ya tetap kalau saya itu siapapun ya, siapapun jokam, kalau saya ketemu pasti saya samperin. Saya ajak salaman, terus kemudian saya doakan gitu kan. Itu pasti kalau saya. Tapi kalau mereka itu nggak tahu ya, apakah karena mereka itu terlalu benci dengan kita, atau ada faktor yang lain ya. Mungkin teman-teman kawan hijrah ada yang tahu faktornya, atau teman-teman yang masih di Yokam ya, nanti bisa komen di kolom komentar ya, karena apa gitu. Apakah karena taat sama ijtihad dari imam, bahwa kita tidak boleh mengucapkan salam, apakah kita tidak boleh berinteraksi dengan mantan, apakah seperti itu? Apakah terus kemudian hubungan kita jadi rusak hanya gara-gara seperti itu? Hanya gara-gara beda paham ya, menurut kalian itu beda paham, terus kemudian kita sudah jenengan anggap kafir, terus kemudian tidak boleh diucapkan salam atau tidak boleh disapa, apakah seperti itu? Padahal kita tetangga, terus kita harusnya kan ya tetap menyambung silaturahim, terus kemudian juga apalagi kalau masih ada hubungan saudara kan ya, masa separah itu sih akan gitu. Sebenarnya mantan-mantan ini sayang sama panjenengan semuanya, cinta dengan panjenengan semuanya itu ya cinta. Buktinya apa ya, kita selalu membuat video, kita selalu mentaktil, kita selalu apa ya bahasanya ya, ikut mendoakan jenengan, terus kemudian kalau bahasa antum ya itu selalu ngurusi jamaah gitu ya.
Sebenarnya kita itu tidak ngurusin jamaah, tapi karena apa? Karena itu wujud sayang kita, wujud cinta kita terhadap teman-teman atau saudara-saudara yang masih berada di Jokam. Terus sehingga dengan wasilah kita membuat video, kita membuat konten, kita mentakdil, kita mantan-mantan itu intinya ya terus ngeresolusi bahasa kalian ya. Resolusi jamaah itu yang supaya apa? Supaya semakin banyak yang tersadarkan, terus supaya semakin banyak yang berani mencuri-curi, terus kemudian mencuri-curi waktu ya, maksudnya mencuri-curi waktu untuk membuka sosmed, membuka YouTube mantan, sehingga akhirnya mendapatkan hidayah, terus kemudian bisa terhindar dari faham-faham takfiri gitu. Nah, ada sedikit cerita juga, gimana ya, kalian bilang bahwa diri kita ya, mantan-mantan itu sudah berbeda paham. Terus kemudian ketika panjenengan ketika ditanya oleh orang luar, terus kemudian kalian berbicara untuk berparadigma baru, sudah memiliki paham tidak takfiri, mau sholat bersama dengan kaum muslimin yang lain, seperti itu kan yang kalian ucapkan. Akan tetapi jika mantan sudah berparadigma baru, memiliki paham yang seperti itu, tapi malah kalian anggap kita sudah berbeda paham, terus kita sudah tidak jamaah lagi, terus kemudian kita sudah murtad, itu kan seperti itu kan ya lucu gitu loh. Yang benar itu gimana? Bahwa kalian bicara paradigma baru, tapi ketika kita sudah berparadigma baru, kalian malah bilang kita berbeda paham. Jadi kan lucu ya. Ya jangan sampai kita menjadi orang yang bermuka dua gitu loh. Ketika ada orang luar ya atau non Jokam itu kalian berbicara A, terus kemudian pada mantan ada orang lain kalian berbicara B, terus ini gimana gitu loh. Bahaya loh, jangan sampai kita memiliki muka dua itu nanti maaf ya, bisa menjadi orang yang munafik seperti itu. Jadi harus berhati-hati gitu. Jadi tampakkan, tunjukkan ya, kul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Jika yang kalian ucapkan benar, itu ya, apa yang yakini benar itu ya tunjukkan kebenarannya, itu ditunjukkan bahwa yang ditetapi Jokam atau jamaah Islam jamaah ini benar, terus kemudian bisa menunjukkan kepada kaum muslimin yang lain, tidak disembunyi-sembunyikan, ajarannya itu tidak, ngajinya itu tidak sembunyi-sembunyi, tidak ada materi ke dalam dan juga keluar, kan gitu ya. Nah, Toyib, mungkin cukup sekian video kali ini ya. Kita tidak lupa untuk selalu mendoakan saudara-saudara kita yang masih berada di Jokam, bahkan keluarga kita atau saudara-saudara kita, sanak famili kita, teman-teman kita yang masih berada di sana itu butuh doa kita, butuh hidayah dari Allah. Makanya kita selalu mendoakan semoga saudara-saudara kita yang berada di Jokam itu Allah berikan hidayah taufik, bisa menerima hidayah seperti kita, bisa mengetahui barang yang hak dan yang batil, bisa mengetahui yang benar dan mengetahui yang salah, bisa mengetahui tauhid dan menghindari syirik ya. Nah, cukup sekian video kali ini. Jika banyak kurangnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Syukran ala ihtimamikum. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.